Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Bitcoin. Jadi Bitcoin hari ini benar-benar tertekan lagi, dalam banget teman-teman tertekannya. Bahkan sampai kita kembali lagi ke harga kemarin sebelum marketnya rebound. Dan yang lebih parahnya lagi, sekarang bahkan kita berpotensi bergerak lower low dari pergerakan lowestnya kemarin teman-teman. Nah ini adalah something yang perlu kita bahas bersama-sama. Tentu saja salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sentimen positif sementara terkait dengan kebijakan The Federal Reserve yang akan menaikkan suku bunga hingga 0,5 basis point atau 0,5% pada pertemuan 1 minggu mendatang teman-teman. Nah ini sebenarnya sudah terlihat dari sentimennya. Kalau kita lihat dari kondisi dolar indeks sendiri, ini mengalami penguatan atas berbagai pair terhadap dolar teman-teman, dari forex market termasuk Bitcoin dan juga bahkan termasuk kondisi gold ya atau emas teman-teman. Semuanya tertekan akibat penguatan dolar yang luar biasa signifikan pada hari ini. Bayangin teman-teman, nilai dolar naik 0,61% indeksnya. Kalau kita lihat paling simple, paling sederhana adalah USD terhadap IDR atau USD terhadap Indonesian Rupiah. Hari ini mengalami penguatan yang luar biasa signifikan. Ya, mungkin nggak terlalu signifikan lah ya. Tapi kalau kita lihat dari value di sini teman-teman, ini kita dolar rupiah naik dari 14.350 sampai ke highest-nya 14.460. Untungnya kita saat ini bisa menekan harganya bahkan balik sampai di kisaran 14.400 teman-teman. Nah, kalau lihat kondisi dolar saat ini, apakah mempengaruhi kondisi Bitcoin? Tentu saja teman-teman, karena dolar ini juga mempengaruhi US stock. Kalau kita lihat dari ini, US stocks dari S&P 500, dari Nasdaq, semuanya mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman. Jadi di sini kita perlu waspada terhadap sejauh mana si kondisi dolar akan berlari teman-teman. Nah sementara kalau kita lihat, ini penguatannya benar-benar saya bisa katakan sangat signifikan. Karena kita ngelihat di sini dia ada percepatan tren, dia berhasil mematahkan trend line ya, dan bahkan bergerak lebih signifikan lagi, lebih impulsif lagi dari yang kita perkirakan teman-teman. Kalau kita lihat dari 1 jamnya, kemarin kita sempat bahas tentang terbentuknya si head and shoulders pattern, lalu dia breakout dan dia mengejar potensi level atasnya. Nah saat ini kita ngelihat bahkan dolar indeks lebih signifikan lagi penguatannya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pergerakan saat ini, saya rasa teman-teman belum saatnya deh untuk kita ngelihat Bitcoin rebound terlebih dahulu ya. Kalau kita tarik Fibonacci retracement menggunakan pullback terakhirnya, dan kita lihat ya setelah pergerakan impulsifnya, saat ini kita bahkan sudah menembus level Fibo 1618-nya dan berpotensi mengejar sampai ke Fibo 2618. Nah, tadi saya sempat melakukan research yang menurut saya menarik adalah Fibo 2618 itu bertepatan dengan highest level pada dolar indeks di tahun 2020 atau tepatnya teman-teman pada kisaran 20 Maret 2020 ya. Kalau kita perhatikan levelnya precisely di level tersebut. Jadi pertanyaannya adalah apakah dolar akan benar-benar terus menguat, tidak memberikan nafas pada pergerakan yang lain dan cenderung membawa market semakin tertekan lagi ya. Ini adalah satu perhatian khusus yang kita perlu pay attention ya. Benar-benar kalau menurut saya sih ini luar biasa sekali teman-teman, sentimen positif terhadap dolar ya. Kepercayaan terhadap dolar meningkat. Saya cukup yakin orang-orang lebih prefer megang dolar. Kenapa? Karena kenaikan suku bunga yang otomatis memberikan mereka opportunity untuk saving dalam bentuk dolar. Dalam artian ya mereka percaya value dolar bisa menguat walaupun kondisi inflasi sedang berlangsung. Ya menurut saya menarik sih teman-teman ya, istilahnya agak terbalik-balik ini. Dan ini sebenarnya ya saya bisa bilang sih sedikit banyak kalau teman-teman percaya permainan bandar. Nah ini menurut saya permainan bandar yang sesungguhnya ya, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve. Alright, nah next teman-teman, untuk kita bahas tentang posisi Bitcoin, before kita masuk lebih jauh dan pembahasan lebih lengkap lagi, saya pengen tunjukin dulu ke teman-teman. Ini adalah update yang saya berikan terakhir pada hari ini, lebih tepatnya sih pada siang hari ini ya, sekitaran jam 1:23, jadi 1:23 teman-teman. Saya juga sempat share ini di grup Telegram, jadi teman-teman di Telegram harusnya tahu. Nah, key-nya yang saya pengen sampaikan ke teman-teman di sini adalah perhatikan deh teman-teman. Saya pribadi jujur ya, ini jujur kita ngomong apa adanya. Saya sih expect analisis saya salah. Kenapa? Karena kalau misalkan analisis saya tepat, maka ada potensi Bitcoin bisa ngejar sampai even ke level $37.000
Ini yang terdekat, berpotensi untuk wave 5-nya, dan yang lebih jauhnya adalah kalau kita tarik menggunakan Fibo 100-nya, kita tambahkan. Nah, ini sebenarnya 28.000 terlalu berlebihan sih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat nih salah satu chart yang saya sempat sudah analisis, ini lebih lengkap ya, ngebahas tentang potensi target berdasarkan pergerakan short term-nya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kita ada pergerakan penurunan impulsif, lalu korektif menuju wave 2, terreject precisely di Fibo kisaran 50 sampai 38,2%, dan maka berikutnya kita berpotensi mengejar ke wave 3 sebelum akhirnya ke wave 4 dan akhirnya finishing di wave 5. Nah, kalau kita lihat teman-teman menggunakan informasi Fibonacci extension, jadi kalau saya tarik menggunakan Fibo extension, ya, wait a second, bukan yang ini, tunggu sebentar ya. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat ya, saya tarik menggunakan Fibo extension dari wave 1 ke wave 2-nya, jadi lebih kurang saya tarik dari wave 1, wave 2. Nah, potential target berdasarkan Fibo extension adalah di kisaran level $33.000. Atau lebih tepatnya $33.300, dan tentu saja melihat dari pergerakan saat ini, saya sih jujurnya teman-teman berharap analisis saya salah ya, dalam arti ya udahlah gitu loh, paling nggak kita ketahan aja di 37.000, jangan turun terlalu jauh, habis itu kita lihat reversal signifikan, dibeli, diborong sama Dukwon, sama Elon Musk mungkin dan kawan-kawannya ya, atau para whales dari si Bitcoin teman-teman ya. Kalau kita tahu kan banyak banget tuh YouTuber luar yang moon boy banget, jadi dikit-dikit bilangnya to the moon, Bitcoin ready to 100k ya. Kemarin lihat dia impulsif dikit langsung positif banget ibaratnya teman-teman. Meanwhile ya, saya di sini masih waspada, masih antisipasi. Kalau teman-teman lihat di video terakhir, ini pembahasan saya sebetulnya lebih ke fake or true breakout ya. Saya ada menyampaikan pada video update terakhir teman-teman, dimana kalau kita mau melihat ini memang benar-benar terkonfirmasi untuk kita ngejar ke level kisaran area $42.000 lagi, which means itu breakout dari potential trend line yang terbentuk pada time frame 4 jam, dan juga berpotensi breakout daripada si broadening wedge pattern yang terbentuk pada time frame hourly-nya teman-teman ya. Jadi kita breakout dulu, itu wajib di atas 50% ya, alias Fibo 50% dan Fibo 61,8%. Habis itu ngetes ke 42.000, dan untuk melihat dia bullish kita harus retest before akhirnya dia balik ngejar ke bagian atas daripada broadening bottom. Plus teman-teman, sekali lagi terkonfirmasi dan breakout sangat signifikan. Cuman permasalahannya adalah pada pergerakan hari ini kita tidak melihat hal tersebut ya. Jujur kalau misalnya teman-teman lihat ya, pandangan saya sih lebih berharap market masih ada sekali lagi dorongan ke atas ya. Saya di sini menyatakan bahwa penting bagi BTC untuk bisa break dari area yang ini ya, agar memastikan BTC siap kembali rally. Bisa jadi prosesnya akan memerlukan koreksi terlebih dahulu agar BTC di sini bisa menemukan pijakannya. Saat ini situasi agak dilema antara short for lower time frame atau long pada saat potensi higher low-nya terbentuk. Kalau saya judging by movement on daily time frame, saya lebih prefer mencari untuk opportunity melakukan long teman-teman, karena momentum buyers kemarin sangat strong. Kita berkaca dari pergerakan kemarin ya, dan sangat signifikan dalam mengubah struktur market. Ini adalah fakta. Untuk long, saya perlu konfirmasi dulu dengan terbentuknya si higher low, which means ini adalah salah satu benefit lah saya sebagai seorang konservatif trader. Waktu dia turun, saya jujurnya sih lumayan happy, dalam artian oke, ini tadi kita sempat analisis, kalau teman-teman mungkin aware ya, sebenarnya kita melihat ada potensi terbentuk descending triangle pattern pada time frame 15 menit. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini descending triangle pattern tuh sebenarnya terbentuk teman-teman, dan descending triangle pattern kecenderungannya adalah bearish pattern. Kalau kita lihat berkaca dari pergerakan di sini ya, ini kita lihat descending triangle pattern kecenderungannya ya. Kalau kita lihat ya, ini kan membentuk descending triangle pattern dari pergerakan yang begitu impulsif. Somehow di area ini kita ketahan, dan area ini tuh bukan area sembarangan karena kita tahu ini adalah area Fibonacci 50%. Oke, jadi ada resiko terbentuknya dead cat bounce. Lalu teman-teman, kita lihat lagi terbentuk yang namanya potensi tadi saya katakan ya, terbentuk yang namanya si descending triangle pattern. Dan kalau kita lihat teman-teman, di sini harusnya descending triangle. Oh iya, oke teman-teman, saya yang salah ya. Sebelumnya ini posisinya lebih ke arah begini ya, jadi terbentuk semacam descending triangle pattern dengan area support di pada bagian bawahnya teman-teman. Jadi lebih kurang seperti ini
ya. Kalau kita perhatikan ini sempat fake out ya, dia sempat hendak close di luar trend line-nya, tapi pada akhirnya teman-teman kita pecah ke bawah, kita breakdown ke bawah, dan seperti skenario yang disampaikan di sini teman-teman, descending triangle ya memang cenderung lebih ke arah penurunan gitu. Kita sudah analisis dari waktu dia baru initial, which means ya ini nggak terlalu valid teman-teman, karena kita belum melihat dia benar-benar mengkonfirmasikan patternnya lalu breakdown. Dan pada saat breakdown saya sempat happy karena saya pikir wah ini dia nih opportunity untuk melakukan long. Makanya saya sempat nge-share lagi di grup Discord ya, kita sempat nge-share lagi sedikit banget teman-teman. Saya nge-share cuma sederhana, simple kayak begini doang ya. Saya pikir ini turun ya, wah ini ada opportunity nih, kita bisa lihat mungkin dia ngetes di level 38,2% atau mungkin di kisaran level Fibo 50%. Ternyata teman-teman langsung dibablas tanpa ampun ya. Jadi Fibo 38,2, Fibo 50, Fibo 61,8 sekalipun atau golden ratio-nya itu ditembus langsung tanpa ampun, atau istilahnya kita bilang dalam bahasa Inggris itu adalah no mercy teman-teman ya. 50, 38 semua dibablas, nggak ada stop. Jadi sebagai trader yang konservatif ngelihat pergerakan yang begitu kencang dari pressure sellersnya, otomatis tidak membangkitkan kita gairah untuk melakukan transaksi atau entry long. Makanya saya selalu mengingatkan ke teman-teman, ada beberapa teman-teman di dalam YouTube channel saya, viewers ya, yang sering banget nanya kayak gini, kok Serok di harga berapa? Nah, kalau saya sih personal, bukan kita berbicara Serok di mana atau di harga berapa, tapi kapan timing terbaik untuk Serok atau untuk entry kembali teman-teman. Dan tentu saja kalau kita lihat market lagi panas kayak begini, nggak ada potensi transisi atau reversal atau minimal, ya dia turunnya paling nggak saya harapannya korektif lah, cenderung membentuk semacam pattern korektif kayak ya kan. Lalu tiba-tiba dia sideways. Nah kalau dia sideways kan berarti udah enak nih teman-teman, ada indikasi istilahnya terbentuk higher low. Tapi kan kenyataannya faktanya dia turunnya sangat drastis dan sangat signifikan. Therefore nggak ada reason buat saya untuk masuk long posisi terhadap pergerakan saat ini teman-teman. Walaupun sejujurnya ya teman-teman lihat sendiri, preferensi saya adalah entry long. Cuman kalau market belum memberikan kita opportunity untuk melakukan hal tersebut, sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Karena yang ada kita jadi terjebak dalam keadaan yang merugikan, lalu teman-teman secara psikologis pasti akan terganggu. Dalam arti besok-besok kita mau entry pasti kurang confident, akhirnya mikir 2-3 kali, akhirnya kehilangan momen, akhirnya kita nggak berani entry dan nggak berani mengambil keputusan atau istilahnya untuk masuk kembali ke pasar ya. Itu adalah satu hal yang menurut saya sangat disayangkan kalau misalkan terjadi pada kita teman-teman, terutama yang lagi pada pengen belajar seputar trading. Alright, nah next kita lanjut teman-teman untuk posisi si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan dia ngejar ke level 33.000, belum tentu ya, bukan semerta-merta dia dropnya langsung dalam sekali penurunan teman-teman signifikan. Karena kalau misalnya untuk kita ngejar ke level tersebut, let's say tadi di 33.000 ya untuk potensi targetnya, berarti kan misalkan di antara kisaran area ini adalah potensi wave 3-nya kita. Nah pergerakannya itu bisa bisa bergerak dalam sebuah wave teman-teman. Dalam arti ada 5 wave, bisa jadi pergerakannya kayak gini, wave 1, 2, 3, habis itu 4, baru kemudian 5 ya. Wave 4-nya mungkin di sini teman-teman ya. Ini dengan skenario ini berarti kita harus melihat Bitcoin breakdown dulu dari potensi si broadening bottom pattern-nya, which means ya kita masih bisa turun sampai $37.000, tapi masih ada kemungkinan kita mendapatkan reaction dari buyers-nya. Jadi bisa jadi nih pergerakan marketnya cenderung membentuk semacam double bottom pattern misalkan, atau ngetes lagi terhadap trendline dan akhirnya kita terkonfirmasi bergerak di dalam broadening bottom pattern teman-teman. Cuman kalau misalkan ngelihat dari pergerakan saat ini, menurut saya agak sulit karena pressure sellersnya sangat signifikan dan kita belum ngelihat ada indikasi buyers mulai masuk ke market. Bahkan dengan kondisi dolar index yang terus-terusan menguat didukung dengan kondisi US stocks yang hari ini melemah, Bitcoin saya rasa mungkin akan sulit teman-teman untuk bisa perform dengan baik. That's why teman-teman, alternatif skenario adalah untuk kita ngelihat Bitcoin bullish, kita wajib mempertahankan area broadening bottom pattern, support lainnya terutama, dan breakout kembali
bahkan kalau bisa breakout dari trendline majornya pada time frame hourly teman-teman, karena memang kita lihat di sini ya bisa jadi membentuk yang namanya si falling wedge pattern ya. Selain falling wedge pattern, di dalamnya juga terbentuk si broadening bottom pattern teman-teman. Nah, ini adalah satu yang perlu kita perhatikan untuk Bitcoin tetap bergerak di dalam bullish ya. Cuman ya balik lagi teman-teman ya, kalau misalkan memang kita harus menghadapi kondisi market yang melanjutkan penurunan, then we need to be ready. Dan saya personally melihat teman-teman ya, untuk menuju ke wave 3 sendiri kan nggak mungkin langsung juga nih teman-teman. Bisa jadi kita akan melalui proses yang namanya wave 1, wave 2, and then potentially wave 3, wave 4, baru terakhir wave 5 teman-teman ya. Ibaratnya pergerakannya ya seperti elite wave aja, bergerak di dalam sebuah wave ya. Ada korektifnya, ada impulsifnya teman-teman. Dan kalau misalkan kita ngelihat pergerakan nanti naiknya dia cenderung korektif, cenderung poco-poco, cenderung patah-patah teman-teman, maybe ABC corrective pattern, istilahnya 3 wave, habis itu dia kelihatan ada indikasi bisa melanjutkan penurunan dan malah menjadi sebuah short opportunity ya, dengan stop loss mungkin di atas area resistance di area ini teman-teman. Walaupun terakhir kita nggak ngelihat dia respect ya, tapi potensi targetnya itu masih bisa sampai $36.000. Even better kalau misalkan teman-teman lihat di time frame daily, kita bisa maintain, bahkan posisi kita bisa sampai di kisaran level $33.000 teman-teman. Alright, so itu aja mungkin untuk update Bitcoin kali ini. Kesimpulannya adalah perhatikan ya bagaimana pergerakan Bitcoin pada saat dia ngetes ke kisaran area trendline daripada si broadening bottom pattern. Hopefully kita bisa melihat reaksi yang positif teman-teman, dan kita bisa melihat Bitcoin bergerak kembali bullish ya. So itu aja mungkin untuk update kali ini teman-teman ya. Thank you very much buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya nonton video ini. Hopefully video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa memberikan mungkin inspirasi di dalam melakukan analisis, atau mungkin bisa dibilang referensi lah untuk teman-teman juga membandingkan dengan atau mencoba ya istilahnya melihat lah another perspektif atau alternatif perspektif dari yang teman-teman sudah analisa mandiri. Yang pasti teman-teman jangan dijadikan sebagai acuan utama. Analisis kita masing-masing itu bisa saja salah, dan tentu saja ya salah satu dari kita pasti bisa aja benar teman-teman. So please do your own research before you make any decision in your investment portfolio. Make sure to use this video wisely, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Selamat sahur buat teman-teman yang beribadah puasa ya teman-teman. Semoga dilancarkan sampai di akhir bulan ya. Gak ada bolong, dan sukses terus. God bless. Cheers and bye-bye.